Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar RRI Pro 1 Manado, Pro 2 dan juga Pro 4 pada pagi hari ini dalam suasana yang tenang, sejuk di hari Jumat edisi 12 September 2025. Dewi hadir untuk menemani ruang dengar pagi ini semua sobat budaya di Mutiara Pagi Islami dengan narasumber kami yang juga sudah standby di ujung Zoom pada pagi hari ini, terlihat sangat cantik sekali dan segar untuk menemani ruang dengar pagi hari dari semua pendengar pastinya. Hari ini kita akan membahas hal yang menarik sekali bersama narasumber kami, Hajah Umi Sida Bahmid, SPDI MPD, yang nantinya akan membahas lebih banyak soal melatih diri mencapai ketenangan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Apa kabarnya? Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jam begini Umi cantik sekali terlihat ya dari layar. Aktivitas. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ewi sehat ya. Kita berharap Alhamdulillah Umi. semuanya pendengar Pro 1, Pro 2, Pro 4. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke Umi, mungkin berbicara soal topik pada hari ini sebelum kita bertanya banyak dan juga memberikan kesempatan untuk semua pendengar bertanya terkait topik melatih diri mencapai ketenangan jiwa. Mungkin Umi nanti juga bisa menyampaikan sedikit ya soal topik hari ini, dan Dewi ingatkan untuk yang mau bertanya silahkan bisa chatting WA di 082195835080. Baik, sekarang kita berikan kesempatan untuk Umi dulu membahas topik melatih diri mencapai ketenangan jiwa. Baik. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidil Mustafa. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat iman dan Islam, dan insya Allah mudah-mudahan harapan kita Allah memberikan ridhonya agar supaya kita semua, terutama untuk keluarga kita, tetap istiqomah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Mudah-mudahan sekali lagi kita istiqomah, pendengar di mana saja berada, mudah-mudahan yang bisa monitor kegiatan ini, insya Allah memulai dari awal hingga akhirnya datang ketentuan Allah dalam keadaan istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berselawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud rasa cinta kita dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita berharap syafaatnya kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Dewi beserta teman-teman mudah-mudahan sehat selalu. Masya Allah, tabarakallah. Pagi ini sangat luar biasa, hari yang mulia, hari yang sangat diharapkan setiap pagi bisa menikmati suasana dalam keadaan bahagia. Tentunya sesuai dengan tema kita, melatih diri untuk mencapai ketenangan jiwa. Siapapun dia, dalam keadaan apapun dia, dimanapun dia berada, selalu berharap agar supaya dirinya bisa menjadi tenang. Dalam kondisi apapun yang diterima, yang adalah merupakan qadarullah yang disebutkan, dia akan berusaha untuk menenangkan dirinya. Tidak ada satu orang yang bisa menginginkan agar supaya dirinya, kesusahan dirinya, keresahan hatinya, apa yang dia alami saat ini terpuruk sekalipun, dia berusaha untuk tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahuinya. Tentunya dipilih siapa orang-orang ini yang bisa memiliki ketenangan jiwa. Yang pertama, kita berawal dari aktivitas di malam hari sesudah bangun pagi, seperdua malam, tentunya disitulah dimulai ketenangan jiwa kita. Maka sering-sering Umi sampaikan,
Di antara seperdua malam mereka yang beruntung adalah yang selalu bangun di seperdua malam mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat sunat. Salah satu salat sunat adalah sunat tahajud. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 3 nasihat. Kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari, beliau sampaikan begini: makhluk Allah yang disebut manusia, dia memimpikan ketenangan jiwanya, ketenangan dirinya. Di mana dia ingin mengawali? Yang pertama kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia melaksanakan tidur, lalu kemudian bangun. Ini banyak mungkin di antara kita yang lupa nih, Ewi. Ketika dia bangun, apa yang dia lakukan pertama? Berusaha untuk tidak langsung turun di atas tempat tidur, tetapi dia berusaha untuk tenang. Dalam ketenangan itulah dia mengucapkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun tidur. Banyak di antara kita mungkin yang menyepelekan itu. Padahal makna dari doa itu adalah rasa syukur dia terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mengembalikan kehidupan dia. Karena tidur itu adalah mati sesaat. Saya ulangi lagi, tidur itu adalah kematian sesaat yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu, ketika dia bangun, dia langsung mengucapkan doa, ini awal untuk menenangkan diri. Kenapa? Kata Rasul, yang pertama, ketika dia bangun tidur, dia membacakan doa, artinya dia secara spontan, dia sudah mulai terlatih, belajar melatih, dan berusaha untuk menjadi sebuah kebiasaan untuk mengingat Allah. Jadi yang pertama sekali adalah bangkit dari kematian sementara yang disebutkan dengan tidur, dia mengingat Allah. Ini adalah sebuah penghargaan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah dia bangun tidur, dia membacakan doa, dia bersegera untuk berwudu. Berwudu ini, Masya Allah, dia tahu bahwa setelah dia berdoa, dia berwudu, apa anggota-anggota tubuh yang disunahkan untuk, yang diwajibkan untuk dibasahi dengan air, disinilah jiwanya akan menjadi tenang. Jadi pertama, bangun tidak mengingat dunia dan segala isinya. Bahkan kita mengingat Allah, mendahulukan Allah daripada mengingat diri kita dan keluarga kita. Subhanallah, itu tenang. Berwudu, ada anggota-anggota tubuh yang kita basah. Kita ada ubun-ubun, ada tangan, ada berkumur-kumur. Kita membasuh wajah kita. Di situ ada mata, ada hidung, telinga. Ini adalah sebuah jejak-jejak positif yang mengantarkan diri kita menuju kepada ketenangan. Setelah berwudhu, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bersegera untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat dan juga berzikir. Sehingga di dalam surah Ar-Ra'd Allah sampaikan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, jiwa kita, hati kita akan menjadi tenang. Tabarakallah. Nah, oleh karena itu, kepada kita semua, terutama kepada para pendengar setia di pagi hari ini, ayo kita berusaha untuk 3 ini kalau kita sempat menyentuhnya, subhanallah, ini akan ada mulai mengantarkan jejak dan ketenangan jiwa kita menuju kepada apa yang kita harapkan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok jauh lebih baik daripada hari ini. Mungkin ini openingnya, Dewi ya. Masya Allah Mudah-mudahan Umi. kita ya, Iya, terima ya, kasih sekali. Ini Masya Allah. sebenarnya terdengar sangat mudah ya Umi ternyata mencari Iya, ketenangan. Cuman betul. mungkin tantangannya adalah ketika itu hanya sebatas niat dan tidak dilakukan juga percuma Iya. begitu ya Umi. Iya, emang benar. Heeh. Cuma ini Umi pertanyaannya, banyak orang yang sudah melakukan kegiatan ibadah begitu ya. Iya, Entah dia heeh. sholat malam, entah juga sholat fardunya lancar, dia mengaji dan segala macam. Tapi kok hatinya masih tidak tenang Umi.
Apa penyebabnya kira-kira? Dan Iya, sebaiknya tuh kita seperti apa gitu untuk mencoba Masya menenangkan Allah. diri. Silahkan Umi. Masya Allah. Memang benar. Pertanyaan ini kemana-mana ini. Menggelitik memang. Ada orang yang berusaha duduk 24 jam, separuh dari itu di masjid, iktikaf di masjid, di musola. Bahkan mungkin rumahnya ada satu ruangan dia spesialkan untuk bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jiwanya tidak tenang. Yang pertama dilakukan adalah innamal a'malu binniat. Harus ada niat. Kalau sudah ada niat, tentunya ada jejak berikut. Anak tangga berikutnya adalah kalau sudah berniat berarti satu harus melupakan dunia dengan segala isinya. Orang 5 menit sebelum melaksanakan sholat, fardu maupun rawatib yang lainnya, itu harus berusaha tenang dulu. Kalau tidak tenang, yang apa yang terjadi? Rakaatnya salah, lupa, bacaannya lupa, dan lain sebagainya. Galau, ragu. Akhirnya terbuang waktu berapa menit, tidak ada hasil sama sekali. Jadi semakin dia melakukan itu, semakin tidak tenang. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah harus tahu diri bahwa kita ini adalah hamba. Kita ini adalah abdi. Kita abdi, kita budak. Bahasa kasarnya ya, kita hamba Allah. Kalau sudah dikatakan hamba Allah, berarti ada yang maha di atas segalanya. Allah. Nah, cara pendekatannya harus persuasif. Tidak boleh serta-merta. Tidak boleh kita bim salabim. Oh, saya mau tenang. Sholat cukup. Enggak. Tidak seperti itu. Maka yang dijaga, Ewi. Sekali. Pertama. Berikutnya apa kira-kira Kak Umi? Apakah ada tips-tips yang lain begitu yang memudahkan kita juga mengumpulkan niat ini gitu ya untuk menenangkan Iya, jiwa gitu kira-kira Umi? benar. Harus ada kiat. Kiat yang pertama adalah harus diletakkan dalam setiap langkah kita sepanjang kita dalam keadaan waras dan juga sadar. Itu harus tetap ada satu kalimat yang Umi selalu sampaikan. Untuk mengembalikan ketenangan diri kita, yang pertama dia harus ingat, saya ini hanya titipan Allah. Satu ketika yang maha menitip akan mengembalikan. Yang kedua, kematian itu pasti. Yang tidak pasti itu adalah kehidupan. Tiba-tiba kita di sini, tiba-tiba kita di sini. Yang ketiga, kumpulkan niat dengan penuh tawadhu. Kalau sudah mencapai niat dengan jalan tawadhu, insya Allah godaan apapun tidak akan pernah terganggu kepada kita. Amin, insya Allah Nah, ya Umi iya, ya. iya. Tapi itu memang harus benar-benar harus gigih. Betul, tekun Benar-benar ya ada Umi ya. harus tekun. Mm, Karena mm, mm, ada mm, orang, mm. ada Iya. orang yang berwudu. Setelah berwudu cerita dulu. Oke. Dia cerita, wuduknya di ruangan misalnya katakanlah di paling pojok. Dia Mm-mm. kembali untuk sholat ke musola, misal di RRI di lantai 2. Dia lewat dari situ, ada ruangan, dia singgah dulu cerita. Oke. Ke sebelah lagi ada ruangan cerita. Sampai di tempat sholatnya, segala macam cerita yang didengarkan maupun yang dia ucapkan, itu sudah Betul. penentu bagaimana kita tenang. Tidak bisa. Itu fakta Umi. Fakta. Itu Itu fakta. Ini fakta. itu mungkin jadi masukan juga untuk kita ya untuk mencari ketenangan Betul. batin ketika beribadah apalagi menjalankan sholat fardu begitu ya. Iya, sayang. Mungkin baru mau ruku tiba-tiba inget gitu ya. Tadi ini Tamang Iya. bilang apa kira-kira? Apalagi soal fulus, Ewi. Itu Nah sangat itu luar dia. biasa. Lebih tidak tenang lagi nanti sholatnya ya Umi ya. Itu fakta. Itu Heeh. fakta. Tapi Umi ini kalau berbicara soal ketenangan jiwa ya Umi, misalnya seseorang ini sudah tekun Ya, menjalankan ibadahnya, nah yang dia ingin capai adalah ketenangan jiwa itu sendiri kan Umi ya. betul. Cara untuk kita mendapatkan notifikasi di tubuh Mm-mm. kita begitu ya, Notifnya, iya, betul. benar. Itu cara membedakannya seperti apa nih ketenangan jiwa yang Ya, sejati atau mungkin betul sekali. sesaat? Masya Allah. Allah sampaikan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita dipanggil oleh Allah. Wahai orang-orang yang memiliki ketenangan jiwa. Berarti dipanggil. Ada yang tidak tenang, ada yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada jalan Allah.
Fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Orang yang tenang jiwanya, yang berusaha untuk menenangkan jiwanya, kembalinya kemana? Ke surganya Allah. Berarti beda orang yang tenang dan orang yang tidak tenang. Maka dalam Al-Quran juga, menurut para ahli tafsir menyampaikan begini, panggilan Allah dalam Al-Quran itu ada dua. Kepada ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhan nas. Mungkin ya ayyuhalladzina amanu kepada mereka yang dikhususkan Allah, termasuk mereka yang tenang jiwanya. Sedangkan ya ayyuhan nas, itulah yang masih membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan niat yang harus dirangkum menjadi satu sehingga menuju kepada alladzina amanu. Maka dalam Al-Quran Allah tidak segan-segan selalu menyampaikan kepada kita, wal asri innal insana lafi husrin. Ini nyata, nyata. Demi waktu, Allah bersumpah demi waktu. Kita punya waktu. Sekarang kita punya waktu. Kita bisa berdialog. Insya Allah ini awal yang baik, kita memberikan hasanah kepada semua yang ada. Tapi mungkinkah ada orang lain yang seperti ini? Mungkin tidak. Kenapa? Karena sudah terbiasa tidur. Ambil waktu sholat itu di ujung pagi. Dia bangun, semua orang sudah pada sarapan, bahkan pergi. Dia terburu-buru untuk melaksanakan subuh. Dan lain sebagainya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan ini adalah sebuah faktor yang dikumpulkan yang disebutkan dengan niat. Nah, innal insana lafi husrin. Allah sampaikan, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Jadi, manusia itu sudah dikategorikan sangat merugi. Mhm. Membuang waktu, rugi. Menunda-nunda waktu sholat, rugi. Padahal dia membutuhkan Allah. Ya, Tapi betul. dia menunda. Termasuk yang tadi, berwudu tapi tidak menjaga wudunya sampai di atas tempat sejadahnya. Segala macam yang seperti yang Ewi bilang. Tadi apa yang Temang bilang ya? Masya Allah. Apalagi misal, nggak ada PSPD, Mm-mm. sudah keluar itu DP honor. Antara mau bertanya kapan, mau Mm-mm. bertanya berapa rupiah yang keluar, apakah Betul. dipotong separuh, apalagi Mm-mm. alasan efisiensi. Iya betul. Masya Allah. Dan Apalagi lain masih sebagainya. apalagi masih ada cicilan apa namanya motor ini Umi ya. Macam-macam. Jadi itu, maka kata Mm-mm. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita dikategorikan jiwanya tenang, Mm-mm. yang pertama ada dalam tubuh kita semua. Kita harus mampu menjaga pendengaran kita, Ya. sampai pendengaran kita. Mm. Ya Sami', ya Basir. Kita berusaha untuk berzikir. Dua Asmaul Husna ini itu sangat luar biasa. Duduk-duduk sementara asik, mungkin lagi sela-sela di cela-cela apa namanya iklan, kita Ya. isi ya Sami' ya Basir, ya Sami' ya Basir, sehingga ketika kita menyampaikan orang nyaman mendengar, dan ketika kita mendengar pun nyaman apa yang orang sampaikan. Ya Oke. Sami', ya Basir, menjaga mata kita yang bukan hak kita, yang bukan milik kita, yang tidak sanggup dengan kehidupan kita, jangan dilihat, nak. Alihkan penglihatan kita kepada yang lain, yang semampu kita. Hmm. Sering-sering Umi bilang, tetangga sebelah dapat rezeki beli parabola Indovision, dia sibuk cari Paramex. Betul. Kenapa? Karena tidak mampu menjaga Mm-mm. penglihatannya. Ini Oke. seperti itu. Yang kemudian, kata Rasul, manusia yang ingin jiwanya tenang, dia mampu menahan lisannya. Hmm. Ada istilah mulutmu harimau. Harimaumu. Mm-mm. Inilah yang sangat berbahaya. Sehingga coba lihat Ya. keadaan situasi sekarang ini. Kata Mm. orang pintar, kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Betul Om. Maka Allah sampaikan di ayat berikutnya, Mhm. alladzina amanu wa amilus solihat. Terkecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Makna beriman dan beramal soleh, salah satunya adalah yang tadi. Kita mampu menjaga pendengaran kita mampu menjaga penglihatan kita mampu menjaga lisan kita. Ketika berbicara, kita berpikir dulu, apakah ini diterima oleh orang lain ataukah menyakiti orang lain. Itu harus dipisah.
harus dipisah. Jangan semua kita terima. No, tidak boleh. Karena itu nanti mengganggu ketenangan jiwa kita. Alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu adalah sumber ketenangan. Bagaimana caranya untuk kita mengambil yang benar, kita mendidik diri kita untuk jadi sabar, karena semua itu sudah dijamin oleh Allah. Tapi subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Yang kecil ini kalau kita lewatkan dan kita abaikan, kita tidak akan bakal tenang. Sebanyak apapun harta yang kita dapat, uang yang kita dapat, jiwa kita tidak bakalan tenang. Tidak Nauzubillah min bakalan dzalik. tenang. Mm, 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 Maka konsep sekali lagi Umi jelaskan, dasarnya adalah hidup ini adalah titipan. mm, mm, Kematian itu adalah pasti. Yang tidak pasti adalah kehidupan. mm. Ini Masya Allah. sangat apa ya? Sangat kita garis bawahi warna merah pula Umi ya. Quote of the Betul day sekali. kalau anak muda bilang. Betul. Betul sekali deh. Iya, ini kita mau kasih kesempatan dulu ya Umi Ya, untuk pendengar dan juga boleh. penonton bertanya. Iya. Silakan yang ingin bertanya di 0821 9583 5080 ya. Yang mau Iya. bertanya mungkin silakan bisa chatting WA, nanti akan Dibacakan. dibacakan pertanyaannya Iya. satu-satu ya. Nah, sebelum ke pertanyaan pendengar Umi, ini apa ya yang mau ditanyakan sebenarnya hal yang sangat klise tapi penting ini. Karena dalam Mhm. dunia yang serba cepat dan penuh godaan ini kita Mhm. terdistrak dengan media sosial, kehidupan sehari-hari, ya kan Umi? Ini Iya. bagaimana caranya kita agar tetap bisa menjaga diri seperti tadi Umi bilang yang mungkin kita Mhm. bersolawat atau berzikir dalam Betul. hati ya. Cuma untuk benar-benar menghindari secara nyata nih Umi, apakah ada hal-hal yang perlu kita hindari misalnya tawaran bergunjing dari teman-teman? Itu nyata, benar. Iya, Itu atau fakta. mungkin ada konten-konten lain atau mungkin Umi sendiri punya serangkaian tips gitu. Apa yang Mhm. bisa saya lakukan gitu, tahap-tahapannya agar supaya memang terbebas dari godaan di luar pikiran kita Betul. sendiri. Masya Silakan Allah, Umi. tabarakallah. Ini pertanyaan yang luar biasa, yang bagus ya. Mm-mm. Wi. Pertama itu, kita harus connect dengan kesadaran kita. Allah memberikan sosok manusia kepada kita, postur tubuh manusia itu sampai segala hal ihwal dalam tubuh kita itu berbeda dengan hewan. Oke. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini firman Allah. Allah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Ini berarti kita sudah diangkat derajat kita sebenarnya. Kesempurnaan ini summa radatnahu asfala safilin. Aspal itu kan hitam ya, Iya. diinjak-injak Hmm. mobil, truk, segala macam makhluk semua injak. Asfala safilin. Lalu kemudian Allah jatuhkan serendah-rendahnya. Yang menjatuhkan itu karena apa? Asbabnya dari diri kita sendiri. Masya Allah. Yang membuat bahagia itu diri kita. Yang membuat kesengsaraan itu diri Dari kita. kita sendiri. Yang menyiksa itu adalah diri kita. Segala macam sesuatu itu dari kita. Nah, tipsnya bagaimana? Yang pertama, harus mampu memilih waktu. Hmm. Waktu. Kenapa? Karena al-waktu kasaif. Waktu itu adalah pedang. Salah memanfaatkan, berarti kita akan berdarah. Yang kedua, harus memilah mana teman yang baik, mana teman yang menghancurkan. Karena sekarang ini ada yang sok-sok manis tapi hancur. Maka isyaratnya Siti Aisyah radhiyallahu an, boleh kamu berbicara dengan orang lain. Boleh kamu menceritakan kesusahanmu kepada orang lain. Boleh kamu menceritakan apa yang kamu rasakan. Tapi ingat, jangan semua rahasia hidupmu kamu keluarkan. Sekalipun dia adalah saudaramu. Sekalipun dia adalah saudaramu. Bertanya yang lainnya, ya Aisyah, kenapa? Jawabannya adalah karena boleh jadi satu ketika dia akan membongkar semua aib yang engkau ceritakan. Karena apa yang dia inginkan tidak engkau penuhi. Contoh, kita baik terhadap orang,
Ewi baik sama Umi, Umi baik sama Ewi. Ceritalah kita berdua, cerita hal ehwal sampai soal bagaimana kita menata kehidupan yang akan datang, rumah tangga jika dikaruniai anak. Ewi mungkin bertanya, Umi punya anak sampai sukses bagaimana? Umi keluarkan. Tapi tidak hanya tips yang bahagia, ada hal yang menjadi rahasia. Misal anak Umi waktu mau kuliah ke kedokteran itu, subhanallah, Umi kerja kerasnya luar biasa sampai tabungan Umi habis. Hmm. Ini aib. Tapi Ya. Ewi begitu sampai ke sana, jadi cerita lain. Hmm. Hmm. Anaknya Umi itu sampai dokter, itu apa tahu? Tabungannya itu habis, pinjam duit yang lain. Jadi tertambah. Hmm. Hmm. Hal yang seperti ini, kita harus memilah mana yang harus kita ceritakan kepada siapa yang harus kita ceritakan. Betul. Tips yang ketiga, sebisa mungkin kita bercerita. Sebisa mungkin. Karena kehidupan ini sayang, itu adalah ujian. Mana yang bisa itu yang diceritakan. Jangan keluar semua. Kita harus berpikir bahwa cerita kehidupan kita itu sama seperti umbi bawang. Hmm. Dibuka ada lagi, dibuka Lapis ada ya. lagi, dibuka ada sampai lapisan yang Hmm. terakhir. Hmm. 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 Jadi harus bawa bawa ke situ. Yang berikut, di yaumil mahsyar nanti catatan kita akan dibuka. Jadi kehidupan itu jangan menunggu berpikir, ah saya kan masih usia 30-an. Berarti kan ditargetkan sama seperti umurnya Rasulullah baru Hmm. meninggal. Oh, tidak. Bayi dalam kandungan seorang ibu pun, jika Allah sudah berkehendak, kun fayakun itu pasti terjadi. Maka lakukan apa yang kita inginkan untuk kebahagiaan dunia hari esok, itu lakukan hari ini seakan-akan besok kita mati. Hmm. Supaya ada kebiasaan. Oh ya Allah, mudah-mudahan apakah ini, kalau memang ini ibadahku yang terakhir ya Allah, kumpulkan semua amalku, tutup semua aibku. Hmm. Masya Allah. Setiap doa kita minta. Amin amin. Ya Allah, setiap waktu sholat. Ya Hmm. Allah, ya Rabb, jika memang subuh ini adalah waktu yang terakhir untuk aku melakukannya, ya Allah, ampuni dosa hamba. Jangan cepat-cepat meninggalkan Allah. Itu kesempatan kita berdoa, meminta kepada Allah. Karena janji Allah, udu'uni astajib lakum. Minta padaku, kata Allah, aku kabulkan. Dan yang tips yang berikutnya adalah berusaha untuk bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Itu yang paling penting ya Umi ya. Itu yang terpenting. Tidak Hmm. usah melihat orang lain. Kita ukur di dalam diri kita. Hmm. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kata Allah, aku tambahkan nikmatku. Tapi siapa yang tidak bersyukur, mudaratku, azabku amat pedih. Jadi kita bersyukur. Yang diberikan wajah seperti ini, syukuri. Ya, hidungnya standar, syukuri. Kulitnya standar, syukuri. Jangan cari-cari lagi hembody yang bikin kulit jadi putih, akhirnya dia jadi alergi. Jadi belang-belang Sampai jadinya Umi. jadi belang-belang. Jadi mensyukuri nikmat Hmm. yang Hmm. ada, ketenangan diri kita, ketenangan keluarga kita. Hmm. Di mana kita hidup di keluarga yang tenang, maka diri ini akan terbawa sampai ke tempat kerja. Sehingga Umi sering bilang, orang yang keluar, yang suka bikin onar di tempat kerja, maaf, dalam tanda petik, berarti di rumah itu dia tidak tenang. Sehingga tidak mampu melepaskan, ini masalah harus ditinggal di rumah, saya mau kerja di luar sana, tidak boleh membawa masalah yang ada di rumah. Tapi Betul. bagaimana dia mau tenang kalau dia tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan seperti tadi, sabar, zikir, tawadhu, dan lain sebagainya. Oke. Masya Insya Allah. Allah tips-tips itu berguna ya untuk kita semua dan dipraktekkan ya Amin, Umi amin, ya. Agar amin ya Rabbal supaya Alamin. bisa mencapai ketenangan jiwa. Tapi ini Iya, saya. berbicara soal ketenangan jiwa ini Umi, terkadang nih ada umat muslim yang mungkin sementara menghadapi momen di mana mereka harus berjuang untuk Betul. menstabilkan mental mereka ya. Iya, Sekarang saya. kalau berbicara soal mental health itu Umi ya, sungguh sangat Mm-mm. memprihatinkan.
Sangat-sangat. Karena ada orang yang awalnya sehat-sehat saja, justru karena media sosial, di mana dorang lihat ada orang-orang di luar sana yang mungkin sudah bisa dibilang cukup sukses dari dia, sehingga dia stres meninggalkan ibadahnya dan lain sebagainya. Ini Betul. Umi pertanyaannya, sebelum kita menuju ke sesi yang terakhir ya Umi, kira-kira Iya, bagaimana seharusnya seorang Muslim itu merespon kegagalan dan kekecewaan atau mm, juga kehilangan agar jiwa ini tetap bisa tenang gitu, agar ibadah kita juga ini Umi mm, tetap bisa apa ya berjalan dan istiqomah lah istilahnya. iya, iya. Di awal tadi Umi udah bilang, semua yang kita punya itu titipan Allah sayang. Mhm, Kita mampu menjaga titipan itu dengan jalan yang baik, maka titipan itu masih tetap Allah akan siapkan lebih banyak lagi, lebih mhm, banyak lagi. Tapi jika titipan itu kita tidak mampu menjaganya, secara perlahan Allah akan datangkan azab. Azab yang pertama bahagia kita, perlahan-lahan ditambahkan nikmat itu lebih banyak, rezekinya lebih banyak, uangnya lebih banyak. Tapi dengan cara lain, dia melupakan Allah. betul. Sudah mulai, jiwanya tidak akan lagi tenang, Wi. Oke, Umi mungkin bisa ditahan dulu ada telepon ternyata. Terang Oh angkat iya, dulu teleponnya oh ya. iya, baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepertinya Oh, terputus nanti ya. terputus, iya. Silakan Umi bisa Begitu. dilanjutkan. Iya, Mhm, itu yang pertama. Yang kedua, benar apa yang disampaikan. Awalnya dia tidak punya apa-apa. Sholatnya khusyuk, sedekahnya banyak, dia tata dengan baik. Salawatnya dia jaga, ibadahnya dia jaga. Dia minta kepada Allah, Allah kabulkan semua doanya, dikasih perlahan-lahan. Mulai dari harta, jabatan, keluarga, rumah semakin mewah dan lain sebagainya. Kemewahan itu melupakan mengantarkan dia kepada bagaimana dia melupakan Allah. betul. Yang ketiga, tidak jarang mereka yang berharta, tapi maaf, anaknya terbelenggu dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Umi kan pembinaan di lapas, di Betul, Umi. rutan. Mhm, mhm. Banyak tidak menutup kemungkinan mereka-mereka yang terbelenggu dengan permasalahan kehidupan itu bukanlah dari latar belakang ekonomi yang rendah, tapi justru seperti membalik telapak tangan. Hal yang percaya atau tidak itulah yang terjadi. Mereka itu adalah yang bergelimpangan harta. Berarti kesimpulan daripada apa yang Ewi tanyakan, ketenangan jiwa itu bukan ditentukan dari banyaknya harta. Mhm, Ketenangan jiwa itu bukan ditentukan dari berapa berapa kali jabatan yang kita miliki. mhm. Ketenangan jiwa itu bukan berapa semaksimal mungkin enaknya makanan yang kita hadapi. Ketenangan jiwa itu kita ciptakan dari diri kita sendiri. Masya Allah, Semakin semuanya dari banyak, diri kita sendiri ya Umi betul. ya. Semakin banyak kita dekat Mhm, dengan Allah, maka akan semakin tenang. Semakin banyak lisan ini dituntun untuk berzikir, untuk bersolawat, maka mhm. semakin banyak jiwa kita akan semakin tertata jiwa kita akan menjadi tenang. Umi misalkan Oke. begini, Manado ini, Sulawesi Utara ini adalah eh, toleransinya harus dijaga baik. Mhm, Kita sampai bawa ke sana nih, karena kita hidup dalam masyarakat yang beraneka ragam. mhm, Nah, Umi sampaikan begini, kalau pengen potong kuku, mhm. jika kuku kita panjang, yang dipotong kukunya, jangan dipotong jarinya. Iya betul Umi. Kalau mau ada masalah di dalam keluarga kita, dalam saudara-saudara atau mungkin sahabat, yang dibuang masalahnya bukan yang dibuang saudara kita. Betul. Maka manusia yang tidak siap menerima masalah, berarti dia tidak siap untuk hidup. Mhm, Mereka tidak siap untuk hidup. Karena kehidupan itu adalah sebuah tantangan, sebuah ujian yang Allah berikan. Yang dikatakan ujian bukan kesengsaraan. Harta pun adalah ujian. Jabatan pun adalah ujian. Postur tubuh kita yang dikatakan sempurna pun ujian. betul Umi. Maka inilah kata Allah, "Summa radatnahu asfala safilin." Mhm, Kita tidak mampu bersyukur, tidak mampu melihat, mensyukuri apa yang Allah berikan, tidak mampu menjaga lisan, tidak mampu menjaga segala macam yang baik. Allah jatuhkan derajat kita serendah-rendahnya. Maka ada perceraian, ada pembunuhan, ada Nauzubillahi min zalik. hal-hal. Mhm, mhm, Na'udzubillah min dzalik. Ini karena tidak tertata hatinya, jiwanya tidak tenang. mhm. Apakah
Hanya mengucapkan maaf sudah selesai? Mhm. Tidak. Apakah untuk menangis selesai masalah? Tidak. Masih berkepanjangan lagi. Apalagi sampai dia bersentuhan dengan hukum. Masya Allah, semakin runyam hatinya. Semakin tidak tenang. Kalau Mhm. sudah bersentuhan dengan hukum, sudah tidak tenang lagi. Masya Allah. Maka dia akan jauh, jauh, semakin jauh dari Allah. Mhm. Subhanallah. Dan naudzubillah min dzalik. Mungkin itu terjadi di dalam lingkungan keluarga kita, Betul, Umi. lingkungan kerja kita, Mhm. lingkungan sosial kita. Dan Dan ini lisan juga ini, menjadi masalah semua orang sebenarnya ya, Umi ya. betul, Mhm, betul mhm, sekali mhm. sayang. Mhm, mhm. Jadi satu orang yang berulah itu pasti akan berentetan masalahnya. Betul. Kita yang berulah di sini, tetangga kita sebelah tidak nyaman, Mhm. tidak nyaman. Maka itu yang tadi Umi bilang, berusaha menenteramkan diri. Munculnya ketenangan itu dari diri kita sendiri. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Ini Umi yang terakhir ya. Ya, siap. Apakah kira-kira ada doa khusus yang diajarkan Nabi Muhammad Betul. SAW atau Masya mungkin Allah. juga beberapa apa ya bisa dibilang hal-hal atau juga Bisa diamalkan. yang bisa diamalkan gitu untuk Iya, mendapatkan ada sayang. ketenangan jiwa? Ada sayang. Silakan Umi. Selama ini Umi selalu amalkan. Ada Oke. satu doa yang sangat luar biasa, pendek, singkat, Nah, apa itu tapi itu Umi? membuat kita menjaga diri kita menjadi Mm-mm. tenang. Sehingga orang tidak bisa lihat, oh dia ini ada doi atau nyanda, ada lihat kayak turun. Yang pertama itu, Iya. Allahumma lakal hamdu wa Allahumma lakal ilaikal hamdu. mustaka wa antal Mustaka. musta'an wa la hawla wa la Ya Allah. quwata illa billahil aliyil azim. Ini doa, subhanallah, zikir yang sangat mumpuni, memberikan ketenangan jiwa kita, memberikan ketenangan space kita, Mm-mm. seakan-akan kita tidak punya masalah. Mhm. Menuntun lisan kita untuk berbicara yang baik, menuntun kita untuk melihat yang baik. Segala hal semua Allah rangkumkan di dalam situ. Yang Mhm. pertama. Yang kedua, perbanyak berzikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Ini perbanyak kurang lebih, maaf, selama ini yang diamalkan itu 100 kali minimal. Mm-mm. Kalau tidak sanggup, minimal sekali. Minimal sekali. Yang berikut, Mhm. hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Runtutannya ya, Iya. urutannya. Yang Mm-mm. berikut, la ilaha illa anta subhanaka Subhanaka inni inni. kuntu minadh dhalimin. Dan yang kelima, subhanallah walhamdulillah Walhamdulillah. wala ilaha Alhamdulillah. illallah wallahu akbar. Berawal dari 5 zikir ini, Mhm. maka insya Allah Allah berikan kecukupan. Amin, amin Sedikit ya Allah. pun rezeki kita tenang. Mhm. Melihat kebahagiaan atau keberhasilan orang lain, kita Juga tetap ikut tenang. tenang, betul. Tidak ada hasad, tidak ada iri hati, tidak ada dengki. Mhm. Kita berusaha, kita akan diberikan ketenangan oleh Allah. Masya Allah. Kita selalu menjaga ini dengan 5 ini dulu. Jangan Mhm. banyak-banyak. Mhm. Jangan jangan serakah lah. Betul. Jangan serakah. Saya mau tenang, saya mau Mhm, ini mhm, mhm. semuanya. Ditulis, tapi tidak pernah disentuh. Betul, Maaf, Umi. ada orang yang pasang apa namanya tasbih sekarang ada di jari-jari ya, Iya, yang kayak betul. tasbihnya ada, tapi mulutnya judes. Betul. Lalu Mhm. apa yang dia zikirkan itu sebenarnya apa? Apakah Mhm. hanya sekedar untuk memberikan Kesan. uh, uh, ajak penglihatan, kesan penglihatan bahwa Mhm. dia ini, nggak usah lah di Mhm. hadapan Allah kita tawadu, nggak usah perlihatkan yang Betul. nggak usah. Kita berusaha untuk menjadi ilmu padi, semakin berisi, semakin Semakin penuh. merunduk. Nanti Mhm. Allah yang mengangkat derajat kita. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Mungkin Allah. itu trik 5 Oke. ketenangan zikir kita. Ya, Masya Allah Umi, ini kita mau bahas lebih banyak ya karena ini sangat penting sekali. Sesuatu hal yang lagi-lagi terkesannya sederhana, tapi tidak semudah iya, itu untuk bisa didapatkan betul sekali. setiap umat Muslim ya. Apalagi Insya Allah Betul. kita selalu diberikan ketenangan jiwa Amin, dan amin ya Allah. juga diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah Amin ya dan Allah.
insya Allah juga Umi masih bisa diberikan kesempatan, Dewi juga, siapa tahu kita Insya Allah. bisa Amin bersua ya kembali ya Umi ya di Amin ya Mutiara Allah. Pagi. Iya, Ini iya karena insya sebentar Allah. lagi sudah mau hampir jam 6 juga, pasti Umi mau Iya, siap-siap baik. ke kantor ya Umi ya. Betul sekali. Jadi mungkin kita Iya, sudahi dulu untuk hari ini, tapi iya, sekali lagi baik. Dewi berterima kasih banyak mewakili semua umat muslim juga yang sementara mendengarkan hari ini lewat RRI Pro 1, Alhamdulillah. 2, dan 4. Insya Allah ini semua Iya. berguna dan bisa dipraktekkan ya. Amin ya Allah. Untuk topik hari ini melatih diri mencapai ketenangan jiwa bersama Haja Umi Sida Bahmid, SPDI MPD. Umi terima kasih banyak sekali lagi Terima ya. kasih banyak. Insya Allah Iya. kita bertemu kembali ya. Amin. Kalau Insya begitu Allah. saya Dewi Purwati Terima kasih. pamit undur diri. Terima kasih untuk semua pendengar dan insya Allah juga apa yang kita dengarkan hari ini benar-benar bisa diamalkan oleh semua pendengar. Dan saya Dewi Purwati mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu minggu depan di Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.